Kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena di tengah kesibukan-kesibukan yang Engkau izinkan kami hidupi dari waktu ke waktu. Ada saat di mana kami secara khususnya pada hari pertama dalam minggu ini, yaitu hari Minggu di mana Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu bangkit dari kematian. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh secara khusus berhimpun sebagai anak-anak Tuhan di dalam ikatan kasih Tuhan. Kami mempersembahkan kebaktian seperti ini melalui nyanyian-nyanyian puji-pujian, melalui pengakuan iman kami, melalui bahkan persembahan, melalui doa-doa kami. Bahkan sekarang pada saat kami secara khusus ingin membuka dan memikirkan firman-Mu Tuhan. Semuanya ini adalah persembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami ingin sama seperti pemazmur yang mendidikkan jiwa kami sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus itu, hai segenap batinku. Dan kami tahu, jiwa kami tidak selalu bersedia untuk memuji Engkau Tuhan. Pikiran dan hati kami seringkali jauh dari Engkau. Bahkan di tengah ibadat seperti ini, Tuhan, ampuni kami. Dan tolong supaya kami terus-menerus bisa mengontrol akan pikiran dan hati kami. Meskipun mungkin ada di antara kami yang datang dengan beban-beban yang berat. Yang kami tidak tahu Tuhan. Tetapi tidak mustahil ada di antara kami yang sedang susah dan tidak bahagia Tuhan. Yang kehidupannya tidak lancar. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai Tuhan. Kadang-kadang menyangkut persoalan dalam rumah tangga yang membuat kami sangat sedih. Kadang-kadang putus asa. Tidak mustahil ada di antara anak-anak Tuhan yang bahkan kehidupan rumah tangganya cenderung berantakan Tuhan. Hubungan kami dengan orang-orang yang seharusnya kami cintai sudah menjadi hambar, menjadi dingin oleh karena berbagai pengalaman yang melukai Tuhan. Dan kadang-kadang itu bukan hanya pertengkaran, bukan hanya kata-kata yang menyakitkan. Tapi seringkali pengkhianatan cinta yang membuat kami putus asa. Tuhan ampuni kami. Jikalau hidup ini kadang-kadang kami ikut ambil bagian, ikut andil di dalam menciptakan suasana yang tidak baik. Kami orang-orang berdosa, kami juga lemah. Kami juga mempunyai kepribadian dan watak yang tidak sempurna Tuhan. Sehingga kami tidak selalu bisa membahagiakan akan suami atau istri kami. Kami bahkan menunjukkan tingkah laku yang kadang-kadang kami tahu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Mungkin ada yang sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen Tuhan. Tetapi kehidupan rohani kami tidak selalu stabil. Ada di antara kami yang tidak pernah membaca Alkitab. Ada di antara kami yang bahkan tidak pernah secara khusus mencari Engkau di dalam doa-doa kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami. Sehingga kami tidak menjadi orang bodoh yang menyia-nyiakan akan hari Minggu, hari Sabat-Mu ini. Datang ke gereja tetapi kami hanya membuang waktu yang percuma. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk hati yang dengar-dengaran, yang ingin sekali menurut, ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami, dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
yang oleh karena kasihnya sudah rela datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib bagi kami. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini mungkin menjadi bagian daripada rangkaian kita itu memikirkan mengenai masa-masa kesengsaraan Tuhan. Ya. Jadi kita mulai dengan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengapa Yesus itu ditolak. Mengapa Yesus itu ditolak? Jadi ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan bersama. Saudara, ada bagian dari Alkitab yang juga diberikan untuk kita pikirkan untuk menjawab pertanyaan tadi dari Yohanes pasal 3, saudara. Jadi ini memang percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, dan saya percaya sekali ini menjadi bagian yang mungkin saudara juga pernah dengar, pernah baca, tapi mari kita pikirkan ya. Saudara, Alkitab itu tidak mudah untuk difahami ya. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus dan seorang pemimpin agama Yahudi. Dan dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi," yaitu guru, "kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, yaitu mujizat, yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus kemudian menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Itu jawaban yang naif dan aneh sekali. Mungkin sengaja. Tapi ya jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh," artinya dilahirkan dan ada buktinya melalui respon orang itu sehingga mau dibaptiskan dan dilahirkan oleh roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak diselamatkan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, tidak akan dimengerti. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah seorang pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi." Itu Yesus bicara sebelum-sebelumnya. Oleh karena pasti Nikodemus pasti mendengar. Bagaimana kamu akan percaya kalau sekarang, ya kan, aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi. Jika ada seorang pun yang telah, tidak ada seorang pun
yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan itu dicatat di dalam peristiwa dalam Bilangan pasal 21. Ya. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, dipakukan di atas kayu salib. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia yang tidak percaya itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka itu jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sulit sekali ya. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, saudara. Jadi saudara, pertanyaan mengenai mengapa Yesus ditolak, sebenarnya saya juga ingin perbaiki sedikit ya topik ini. Oleh karena apa? Biasakan kita itu sebetulnya menyebut jangan Yesus saja, tetapi Yesus Kristus. Jadi mengapa Yesus Kristus ditolak? Oleh karena kenapa? Nama Yesus sama artinya dengan Yosua, yang sebetulnya nama itu sebelum Yesus lahir sudah ribuan orang pakai nama itu. Abad kedua sebelum Kristus misalnya, orang yang bernama Yesus bin Sirah. Nah, itu sudah mengarang buku namanya Ecclesiastes. Itu 2 abad sebelum Kristus ada. Jadi Yesus itu nama yang populer, saudara. Jadi biasakan kita menyebut nama Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus Tuhan kita itu ditolak? Saudara, jadi ini pertanyaan di dalam bagian kita sedang memikirkan mengenai kesengsaraan Kristus. Nah, tentu kalau kita melihat di dalam Alkitab, alasan ini sebetulnya itu tidak mudah untuk dijawab, saudara. Yang pertama, oleh karena masalah soal percaya dan tidak, itu menyangkut akan Allah yang incomprehensible, yang tidak terfahami, ya kan? Allah yang mempunyai sifat atau atribut yang sebagiannya incommunicable, yang tidak bisa dikomunikasikan, saudara. Dan Dia adalah Allah yang menentukan sebetulnya siapa orang yang bisa percaya dan tidak. Jadi kalau kita mau mengurai itu, ini menjadi kompleks sekali, saudara. Belum lagi soal realita di dalam Alkitab ini sendiri, sebetulnya siapa orang yang menerima dan siapa orang yang menolak, itu seringkali terjebak di dalam kepribadian orang. Nah, soal melihat orang tipe seperti Petrus, apa dia menerima, apa dia menolak. Nah, oleh karena kepribadian manusia, ya kan, itu ada banyak keunikannya. Sehingga ada orang-orang dengan suatu mode personality yang khusus gitu ya, dengan orientasi pikiran, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan watak dan kepribadiannya. Waduh, melihat fenomenanya di luar, sulit sekali untuk kita itu membuat judgement. Sebenarnya siapa yang menerima dan siapa yang menolak gitu. Belum lagi masalah mengenai iman itu sendiri. Ya dikatakan, disebut seringkali dengan istilah fidusia itu. Apa itu sebenarnya iman itu? Apakah iman itu adalah sikap
kita itu mengorientasikan pikiran kita. Kalau kita beriman pada Yesus, lalu orientasi pikiran kita terus diarahkan kepada Dia. Apakah iman itu suatu sikap pokoknya nurut saja? Nah, apakah iman itu merupakan sikap rela untuk menjadi bagian daripada satu budaya Kristiani? Dengan saudara datang ke gereja, saudara beriman. Dengan saudara juga ikut aktif di gereja mungkin. Lalu saudara juga menyebut sebagai orang beriman. Waduh, iman itu menjadi suatu yang masalah yang pada dirinya sendiri juga kompleks, saudara. Sampai pada suatu hari ketika Billy Graham ditanya, apa sih iman? Seorang penginjil yang besar itu pun juga bisa keliru menjelaskannya, saudara. Oleh karena spontan mungkin. Billy Graham pada saat itu sedang khotbah dan dia berdiri di mimbar seperti ini. Tiba-tiba dia mengatakan sambil meloncat, saudara. Saya itu percaya podium ini cukup kuat. Nah, iman itu saya mempercayakan diri. Oleh karena saya percaya, itu ya, bahwa podium ini cukup kuat. Nah, itu seperti mempercayai kekuatan podium yang saya injak, saya loncat tadi. Saya mendengar itu, saya jadi tertawa di dalam hati. Oleh karena apa? Kalau masalah iman itu seperti itu masalah yang sebetulnya sebagai konsekuensi logis dari hukum alam ini. Nah, kalau kita itu mempercaya oleh karena kita sudah ngecek bahwa podium ini adalah dari kayu yang cukup strong dan kuat. Nah, iman itu seperti conditional, tergantung cara berpikir dan cara membuktikannya kita. Nah, saudara, permulaan daripada pikiran yang keliru mengenai Tuhan dan kita mengimani justru di sana menurut saya. Oleh karena di dalam abad pertengahan itu sebetulnya ada beberapa arus cara berpikir, tetapi cara berpikir yang kedua ini yang saya sebut sebagai cara berpikir yang sebetulnya itu tidak benar. Itu memulai dengan sesuatu asumsi seperti ini. Kalau iman yang sesungguhnya adalah credo ut intelligam. Itu artinya saya percaya dulu, baru saya belajar mengenal yang ku percaya. Itu iman yang sesungguhnya. Mulai dengan itu. Tetapi yang ini, yang Billy Graham sebutkan, itu intelligo ut credam. Itu artinya, saya harus ngerti dulu. Kalau saya mengerti, dan saya bisa percayai, saya baru percaya. Nah, kalau seperti itu, iman itu tergantung dari kekuatan rasio kita. Tergantung perasaan dari diri kita sendiri. Tergantung judgment dari diri kita sendiri. Bagi saya, wrong. Nah, ini jadi berbicara mengenai menolak Yesus Kristus. Ini sebetulnya masalah yang kompleks, saudara. Jadi tidak begitu mudah, tetapi mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3, ya. Jadi Yohanes pasal 3 ini percakapan Yesus dengan seorang Farisi, yaitu yang bernama Nikodemus. Nah, rupanya dia adalah seorang yang diam-diam tertarik dan diam-diam itu mulai mengagumi Yesus. Tidak seperti teman-temannya yang lain, saudara. Tetapi dia malu oleh karena apa? Dia pemimpin, dia bukan sekedar orang Farisi. Dia anggota dari Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu kalau itu seperti Supreme Court. Jadi ini anggota dari Sanhedrin, saudara. Nah, ini merupakan sesuatu yang jabatan tinggi sekali. Nah, dia malu kalau ketemu Yesus terang-terangan, sehingga dia mencari jalan ketemu Yesus malam hari. Dan itu dicatat, malam hari, ya kan, Nikodemus mencari Yesus. Membaca ini, sampai bagian terakhir dari kita baca, kita tidak menemukan bahwa Nikodemus itu kemudian bertobat dan percaya, saudara. Jadi bagian ini tidak menjadi sesuatu bagian yang happy ending, gitu ya. Sama seperti misalnya seorang jailer di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, makanya dibaptiskan. Sama seperti Sakius, gitu ya, yang juga mengatakan, sejak ini aku akan memberikan semua setengah hartaku kepada orang miskin. Saya akan kembalikan 4 kali lipat bagi aku yang pernah memeras dan merugikannya. Lalu Yesus mengatakan, hari ini keselamatan sudah hadir di dalam rumah ini dan sebagainya. Statement daripada orang yang disalib di sebelah Yesus dan sebagainya. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus oleh karena engkau percaya kepada aku.
Nah, itu kan happy ending. Sida-sida itu orang-orang utusan dari, jadi sebetulnya Perdana Menteri dari Ethiopia yang hadir pada masa Paskah. Lalu bertemu dengan Filipus gitu ya. Lalu dijelaskan oleh Filipus apa yang dia baca dari kitab Yesaya. Dan dia kemudian itu percaya, saudara. Aku percaya. Dan minta dibaptis. Nah itu sesuatu yang jelas sekali. Tetapi Nikodemus dalam Yohanes 3 ini tidak ada tanda-tanda kalau dia itu meresponi itu dengan positif, saudara. Meskipun saudara tidak membaca cuma Yohanes 3 ya kan. Saudara nanti akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-7. Waduh, ternyata ini Nikodemus ini ternyata sudah mulai membela Yesus. Ya, Sanhedrin sedang kumpul merekayasakan ingin membunuh Yesus. Kemudian ngapain? Nikodemus ngomong, masakan ada di dalam aturan hukum yang kita itu pakai, orang diadili sebelum kita memberikan kesempatan dia ngomong. Kita harus mendengar dulu dong. Waduh, semua orang Sanhedrin marah sekali dan mengatakan, rupanya kamu orang Galilea juga ya. Nah, berarti mau menghina seperti kamu pengikutnya Yesus begitu. Tetapi ini Nikodemus sudah menunjukkan sikapnya di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Nah, nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-19, nah, kita mulai melihat tanda bahwa Nikodemus seorang yang beriman. Oleh karena apa? Setelah Yesus itu disalibkan, yang menurunkan Yesus dari salib itu antara lain dia. Dia membawa 100 pound. Waduh. Itu rempah-rempah untuk membalsem, untuk mengawetkan akan mayat Yesus itu. 100 pound itu besar sekali, saudara. Manusia tidak membutuhkan sebanyak itu, sehingga Paus Benediktus yang ke-16 ini sampai mengatakan kalimat seperti ini. Itu sebetulnya hanya disediakan kalau 100 pound itu royal burial. Itu berarti untuk pemakaman raja. Jadi Nikodemus menunjukkan akan imannya. Nah, jadi ini Nikodemus satu pribadi yang bergerak seperti itu ya. Dari satu pribadi yang masih memakai pikirannya, pergumulannya, tapi pelan-pelan dia menjadi murid dari Tuhan. Nah, jadi ini bagian itu seperti itu. Jadi meskipun kita itu tahu bahwa Yohanes pasal 3 itu berbicara mengenai hal-hal yang ajaib ini, sebetulnya tidak mudah untuk kita sebetulnya menarik kesimpulan, ya kan? Sebetulnya hal menerima dan menolak Yesus itu berdasarkan Yohanes pasal 3 itu apa? Rupanya sebetulnya Tuhan Yesus itu berbicara dua bagian di sini. Ya, bagian yang pertama itu bagian yang dia sebutkan, aku berbicara hal-hal surgawi. Sulit sekali difahami, saudara. Oleh karena dia mulai mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan baru. Dan jikalau kamu itu tidak dilahirkan di dalam air dan roh. Dan orang dilahirkan dalam roh itu suatu misteri. Tapi kalau kamu tidak dilahirkan dalam roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan diselamatkan. Meskipun kamu orang beragama yang sangat setia sekali, tetapi you have to be born again. Nah, ini bicara mengenai soal surgawi, saudara. Sulit sekali itu difahami. Dan saya harus jujur kepada saudara-saudara, saya takut untuk menjelaskan ini. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita mau berbicara mengenai menerima Yesus, percaya kepada Yesus, sebetulnya ada bagian-bagian Alkitab itu yang berbicara dengan aneh sekali. Bahwa hanya orang yang mendapat anugerah itu yang bakal percaya. Dan orang yang mendapat anugerah itu sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum dunia ini diciptakan, saudara. Jadi ini disebutkan dengan istilah teologia itu sudah dipredestinasikan, sudah ditetapkan untuk percaya. Kenapa saya takut menjelaskan? Saya khawatir kalau saudara salah mengerti, begitu loh. Oleh karena apa? Kalau kita mau berpikir hanya bagian itu saja, perkara surga itu, saudara, otak kita ini tidak cukup, saudara.
Saudara, otak kita itu akan memberi respon yang salah mengerti dan kemudian keliru. Saya seorang reform, saudara, saya pengikut dari pikiran dari John Calvin. Tetapi 95% pikiran Calvin saya setuju sekali. Cuma ada 1-2 bagian pada saat dia menjelaskan saya tidak setuju. Khususnya mengenai election, mengenai predestination, yang namanya tadi ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada langit bumi dengan segala ciptaan ini, sebelum Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah menetapkan siapa yang bakal diberi anugerah untuk percaya. Otak kita ini yang kecil tidak bisa menangkap. Tapi Calvin itu berani ngomong. Memang hanya orang yang sudah ditetapkan, sehingga di surga sono Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan siapa yang bakal diselamatkan dan siapa yang akan diciptakan untuk dicemplungkan ke dalam api neraka. Waduh, namanya reprobation. Itu istilah dari John Calvin. Jadi orang yang reprobate itu sudah ditetapkan sejak kekal. Otak saya yang kecil ini tidak tahan, saudara. Saya merasa ada sesuatu yang tidak terima, begitu. Oleh karena apa? Oleh karena saya juga ingat, bukan, di dalam misalnya aja Ulangan pasal 29 ayat 29. Nah, Tuhan kan mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang tersembunyi. Nah, dan yang tersembunyi itu adalah hal miliknya Allah saja. Yuk jangan coba ngerti. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan. Dan itu untuk kamu. Nah inilah, jadi Alkitab itu berisi 2 hal ini. Hal-hal yang memang tersembunyi, yang memang hanya miliknya Allah, tetapi Allah itu singkapkan dikit. Nah, Allah menyebutkan dikit, tapi saudara-saudara mesti hati-hati. Ini manusia tidak bisa pahami. Jadi kalau mencoba untuk memahaminya, berbahaya sekali kita bisa sesat. Oleh karena apa? Dalam pikiran saya ketika mendengar bahwa Allah sudah menetapkan siapa yang bakal selamat, siapa yang bakal masuk neraka, siapa akan dapat anugerah untuk diselamatkan dan siapa yang tidak, ya kan? Pikiran saya itu liar. Kemudian saya mulai berpikir, jadi dulu sebelum ada ciptaan, Allah itu di surga, itu kemudian punya rekayasa. Saya akan ciptakan sekian ratus juta manusia. Meskipun dia orang baik-baik sekalipun, memang kurencanakan untuk masuk dicemplungkan neraka. Bayangin. Dan saya akan ciptakan juga sekian juta, ratus juta manusia. Meskipun lahir dari keluarga yang brengsek, yang tidak karuan tingkah lakunya, tapi saya memang tetapkan dia untuk masuk di dalam surga. Waduh, pikiran saya itu jadi pecah, saudara. Saya mencurigai Allah. Saya tidak bisa tulus lagi kepada dia. Saya tidak bisa lalu percaya bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang penuh kasih. Padahal Allah yang kusembah adalah Allah yang menciptakan di dalam diriku hati nurani dan mengajarkan kepadaku untuk bisa mengampuni 7 kali 7, 70 kali 7 selama-lamanya, semuanya. Tidak ada batasnya, dia adalah penuh Allah yang penuh kasih, yang melimpahkan kasih dan pengampunan tidak ada habisnya. Dan ada bagian Alkitab loh, ya kan? Ternyata ada orang-orang, sama seperti Paulus juga, yang sudah memusuhi Tuhan kan juga diselamatkan. Tapi bukan cuma itu, di dalam 1 Timotius itu dikatakan, bukankah Allah menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, bukankah juga dikatakan Allah tidak ingin ada satu manusia pun yang binasa. Dan itulah adalah Allah yang ku kenal, yang penuh kasih. Jadi kalau sampai ada statement-statement surgawi dengan bahasa surga sana, ya kan? Anugerah. Semuanya sudah ditetapkan Allah. Saya mesti waspada, ternyata Alkitab itu berisi 2 bagian ini. Yaitu berisi mengenai penyingkapan Allah, ya kan? Sesuai dengan dunianya Allah yang tidak terbatas itu, yang sempurna, tapi juga pernyataan Allah. Mengenai Allah yang rela menjadi manusia, yang membuat dirinya menjadi terbatas. Nah, di dalam bagian yang pertama itu kita kenal waktu yang disebutkan kairos.
Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan ini, semuanya ditetapkan Tuhan. Di sana itu ada istilah election. Tuhan menetapkan, Tuhan memilih, Tuhan mengatur semuanya. Oleh karena Tuhan maha bijaksana. Tetapi ada waktu yang lain, yaitu waktu yang namanya kronos. Waktu ciptaan, waktu di mana saudara dan saya hidup. Waktu dari manusia yang ada detik, ada menit, ada jam. Ada ruang dan waktu, ada keterbatasan. Ada permulaan, ada akhir. Ada lahir, ada mati. Nah, di dalam waktu yang seperti inilah Allah juga hadir. Dan justru berita Injil yang sejati adalah berita bahwa Allah yang maha sempurna, rela mengosongkan dirinya. Istilahnya kenosis, ada di dalam Filipi pasal yang kedua. Mengosongkan diri. Tadi kita baca dari Yohanes pasal 1. Dia menjadi manusia yang menangis. Aneh sekali Allah menangis, menjadi bayi kecil yang tidak berdaya, yang menyusu kepada Maria, yang belajar merangkak, menjadi manusia Yesus yang lapar, yang takut menghadapi salib, sampai dari mulutnya itu ngomong, "Jikalau boleh Bapa, singkirkan cawan ini dari aku." Tapi dia tidak mau berdosa. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Tapi saudara melihat, yang mana Allah? Dua-duanya Allah. Oleh karena Allah itu cuma satu. Allah itu bukan dua atau tiga, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan mengenai Yesus Kristus, anak Allah, saudara mesti hati-hati. Ulangan pasal 6 mengatakan Allah itu esa, cuma satu. Jadi Allah bukan dua atau tiga, saudara. Dan Allah yang satu ini adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu berfirman, sehingga kalau disebutkan sebagai anak itu oleh karena apa? The firstborn out of God. Pertama kali keluar dari diri Allah. Pertama kali keluar itu artinya pertama kali dilahirkan. Nah, yang pertama kali keluar dari diri Allah adalah apa? Firman, logos. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama Allah karena firman itu Allah. Dengan firman itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan firman itu menyatakan diri berulang kali, memakai macam-macam sarana. Dan sekarang tiba waktunya firman itu berinkarnasi menjadi manusia, masuk di dalam rahim Maria. Oleh karena ini jalan keselamatan, dan ini adalah keunikan keselamatan yang kita percaya sebagai orang Kristen. Bahwa ini jalan Allah. Oleh karena apa? Manusia yang berdosa, manusia yang harus dibinasakan. Tetapi Allah penuh kasih. Sehingga dia tahu, manusia tidak mungkin memikul akan hukuman akibat dosa. Kebinasaan tidak mungkin. Sehingga Allah rela memberikan kuasanya, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Supaya ngapain? Menggantikan kita menerimakan hukuman dari Allah ini di atas kayu salib. Suasana ini misteri sulit sekali difahami. Tetapi ini misteri iman Kristen, saudara. Sehingga saudara perhatikan, kalau kita hanya membaca bagian Allah sebagaimana Allah ada, di dalam waktunya Allah yang namanya Kairos, saudara salah mengerti. Oleh karena kita bicara mengenai Allah yang seperti ini, yang immutable, yang tidak pernah berubah, rela menjadi Allah yang berubah. Yang bisa berubah, menyesali keputusannya, mendengar doa tangisan saudara. Mengubah keputusan-keputusannya. Ya, aneh sekali. Sehingga di sini semuanya sudah ditetapkan yang disebutkan election dan predestination. Ternyata di dalam konteks kronos, konteks kehidupan kita, segala sesuatu terjadi karena 6 kemungkinan. Bukan lagi Allah yang menetapkan. Terjadi bisa oleh karena God's will, memang Tuhan kehendaki. Oleh karena God's decreed will, oleh karena Tuhan menetapkan. Oleh karena God's natural law, oleh karena hukum alam yang Tuhan tetapkan. Oleh karena man's free will, oleh karena kebebasan manusia. Oleh karena mungkin karena satanic influence, karena pengaruh setan. Atau mungkin oleh karena God intervention, intervensi dari Allah. Nah, di dalam hidup kita ini, segala sesuatu yang terjadi, bukan Allah yang menetapkan. Saudara menikah dengan istri saudara, Allah tidak menetapkan. Nah, saudara harus lihat ini. Ini terjadi oleh karena apa? Man's free will, kehendak. Ada hukum alamnya. Dan bahkan ribuan kehendak Allah tidak pernah tercapai. Di dalam konteks kronos ini,
Ribuan kehendak Allah tidak pernah tercapai. Allah menghendaki setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Siapa yang melakukan? Allah menghendaki setiap orang Kristen mengasihi musuh. Siapa yang nurut itu? Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengenal firman-Nya, tekun membaca Alkitab. Berapa banyak di antara saudara yang tekun membaca Alkitab? Ribuan kehendak Tuhan tidak pernah tercapai. Hanya disingkapkan di surga. Nah, ini persoalannya. Sehingga pada saat kita bicara mengenai anugerah yang menjadi penentu siapa yang diselamatkan dan tidak, saya percaya sekali tidak seharusnya kita bicarakan di dalam konteks satu bagian penyingkapan Allah. Artinya, oh ya, si anu memang menolak Yesus. Oleh karena dia tidak mendapat anugerah untuk selamat. Oleh karena dia tidak mendapat anugerah untuk percaya. Gak bisa begitu. Jikalau saudara menjawabnya seperti itu, saudara akan menimbulkan akses macam-macam di dalam jiwa manusia. Makanya kita perhatikan sekarang, Yesus tidak cuma bicara itu. Dia mengatakan, kalau aku bicara soal surga, kamu tidak ngerti. Aku sekarang kan bicara soal dunia. Nah, Yesus bicara soal yang bisa dimengerti. Ya kan? Orang itu yang menolak aku, itu adalah orang yang memang menolak terang. Nah, sekarang mulai ngerti sekarang. Yaitu orang menyukai kegelapan. Mulai mengerti sekarang. Yaitu orang yang mencintai dosa. Lah mulai mengerti sekarang. Jadi Tuhan tidak bicara hal yang tidak dimengerti. Oleh karena kamu mesti lahir baru. Waduh, bagaimana? Dilahirkan dalam roh, dilahirkan di dalam air dan roh. Tidak bisa mengerti. Nikodemus, seorang bapak rohani aja, itu confused sampai bingung saudara. Oleh karena tidak bisa berargumentasi dengan masalah-masalah surgawi yang tidak ada selesainya. Di dalam Ulangan pasal 29 ada area-area memang tersembunyi. Meskipun Allah mengatakan tetapi tersembunyi dan itu hanya bagi Allah. Tapi ada area-area yang dinyatakan. Jadi pada saat kita mulai memahami ini, ternyata pada saat kita berpikir kenapa manusia menolak Yesus Kristus. Nah, saudara dan saya fokus saja sekarang kepada hal-hal duniawi, artinya hal-hal yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, yaitu hal-hal yang terjadi dalam konteks kronos, yaitu artinya saudara akan mulai mengerti siapa yang menolak Tuhan, yaitu mereka yang menjauh dari terang, mereka yang hidup dalam dosa. Nah, itu ada di sini. Jadi orang yang ada di dalam dosa. Lalu mulai muncul sekarang. Jadi siapa yang menolak Yesus sebetulnya? Jangan-jangan termasuk kita juga menolak Yesus. Oleh karena orang yang hidup dalam dosa itu bukan hanya orang-orang di luar sono yang agama yang lain, yang tidak percaya dalam mulut dengan mulutnya tidak percaya Yesus Kristus dan tidak pernah ke gereja. Bukan, saudara. Sehingga kalau sampai disingkapkan kepada seorang bapak rohani seperti Nikodemus, supaya Nikodemus mengerti. Jadi engkau menerima atau menolak aku itu tergantung bagaimana kamu hidup dan mensikapi dosa. Nah, kalau kamu menyukai dosa, nah ini persoalannya. Jangan-jangan kamu memang menolak terang. Oleh karena terang diberikan, itu juga melewati hati nurani dan pikiran manusia. Yang kita bisa mengerti. Orang yang membunuh ayahnya sudah pasti adalah orang berdosa. Nah, mengerti sudah. Orang yang membenci saudaranya itu pasti orang berdosa. Oleh karena apa? Dia sengaja mematikan suara hati nurani. Jadi terang engkau sudah diberikan, tapi engkau menolaknya. Jadi saudara, ada berbagai kemungkinan. Kalau kita mau perhatikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saya kadang-kadang merasa kecil hati. Oleh karena apa? Oleh karena dalam Matius pasal 7, nanti dalam Lukas pasal 13, ada orang-orang itu yang sebetulnya itu sangat merasa dirinya sudah Kristen, saudara. Bahkan dalam Matius 7 itu adalah orang-orang saya percaya hamba-hamba Tuhan. Oleh karena ngapain? Mereka mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku itu sudah barangkali ya membuat mujizat itu demi namamu? Barangkali membawakan orang-orang datang ke gereja menjadi pengikut Kristus. Tapi Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah kamu daripada hadapanku. Kamu pembuat kejahatan.
Nah, saudara, jadi ada orang-orang Kristen yang merasa Kristen bahkan menjadi hamba Tuhan mungkin, yang punya pengalaman, dia dipakai oleh tanda petik oleh Tuhan untuk bagian tertentu sehingga bisa mengusir setan demi nama Yesus dan sebagainya. Tetapi tetap mencintai dosa. Kamu pembuat kejahatan. Saudara, dalam Matius pasal 13, Yesus pernah memberikan perumpamaan mengenai apa? Perumpamaan mengenai 4 macam soil, 4 macam tanah. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti penabur. Tapi kadang-kadang dia taburkan itu benih jatuh di pinggir jalan, itu yang pertama. Nah, sehingga ngapain? Itu tipe orang yang datang ke gereja. Sebetulnya itu tidak peduli akan firman. Gitu ya. Dia cuma datang gereja, alasannya apa juga tidak tahu. Begitu firman diberikan, belum sampai dia keluar pintu rumah gereja, itu setan sudah mengambil semuanya. Benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Sehingga keluar sana ya kosong lagi. Nah, lalu Yesus mengatakan tetapi ada jenis soil yang kedua. Yaitu soil yang sebetulnya lumayan tapi tanahnya tipis. Banyak batunya gitu loh. Jadi pada saat mendengar firman diterima. Tapi tidak tahan lama, saudara. Begitu ada pikiran mengenai aduh tokoku hari ini laku apa enggak ya. Pikirannya ke sana. Nah, firman itu hilang aja. Oleh karena apa? Habis ke gereja pikiran kita nanti habis ini kita mau makan di mana? Pikirannya cuma di situ aja. Jadi tidak pikir untuk firman. Jika firman ini mau berakar dan mau tumbuh, tidak diberi waktu. Dan tidak ada ruangannya untuk tumbuh. Oleh karena apa? Hati manusia memang tidak menyediakan ruangan untuk itu. Itu jenis yang kedua. Tapi jenis yang ketiga disebutkan firman ini seperti benih jatuhnya di tanah yang beronak duri. Nah inilah, onak duri itu tidak selalu membuat tanahnya jadi tidak subur, saudara. Justru banyak onak duri gampang tumbuh oleh karena tanahnya subur. Tapi tanah ini tidak pernah dibersihkan. Satu pihak dia suka sekali firman, tapi firman itu yang diterima dia sambut memang ada ruangannya, tapi tidak pernah bisa subur tumbuhnya, sehingga tidak bisa berbunga dan berbuah. Oleh karena apa? Oleh karena dibantutkan karena duri kanan kiri, saudara. Nah itu disebutkan oleh Yesus sebagai jenis yang ketiga, yaitu orang-orang Kristen yang masih menyukai dosa. Jadi menyukai firman. Barangkali di mobil itu juga dengarkan lagu rohani, dengarkan akan khotbah-khotbah, tapi dia juga sangat menikmati video porno, dia pornografi, dia menyukai dunia ini, saudara, sehingga firman itu tidak pernah berbuah, saudara. Nah, ini yang ada disebutkan di sini. Jadi siapa sebetulnya yang menolak dia? Yaitu orang yang hidup di dalam dosa dan tahu, dan dia sengaja, dia berani mencobai Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus. Jadi finally kalau aku bicara mengenai soal surga sana, kamu tidak akan bakal ngerti. Aku sekarang bicara masalah dunia. Kamu ngerti apa enggak? Nah ini ya. Bahwa yang menolak aku itu menolak terang. Yang menolak aku menyukai dosa. Nah ini aja sudah. Supaya kita itu memahaminya. Jadi saudara, kalau kita memahami akan hal ini, lalu sikap kita bagaimana sekarang? Saya percaya sekali kita itu perlu waspada dan mencoba untuk belajar mengevaluir diri sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang Kristen yang sebenarnya pencinta dosa. Nah, saudara, kalau ingat dalam 1 minggu ini aja, saudara masih atau tidak exercise dan membiarkan dosa dengan sengaja, saudara juga hidupkan. Dan saudara diam-diam nikmati. Dan saudara tidak merasa takut. Meskipun tahu Tuhan itu maha ada, maha tahu, dia tahu apa yang kita lakukan. Dan kita tidak takut loh. Nah kalau kita seperti itu, kita waspada. Hidup kita selamanya tidak pernah mengalami perubahan. Oleh karena apa? Hidup kita itu tidak menjadi reflektor terang yang hadir. Saudara, terang itu ajaib. Nanti sebentar lagi kita akan melihat akan gerhana matahari. Dan saudara bisa bayangkan matahari yang gede sekali itu. Yang garis tengahnya itu kalau bulan itu dijejer itu kira-kira itu 300 bulan itu. Ya kan garis tengahnya. Tetapi
pada saat tertentu, saudara, nanti bulan yang kecil ini seperti 300 ini menutupi completely matahari. Sehingga manusia di bumi ini tidak lihat sama sekali. Saudara. Barangkali itu semenit, mungkin setengah menit, gelap gulita. Jadi dosa itu meskipun kecil sekali, ya jangan anggap remeh. Oleh karena bisa menutupi akan terang yang maha besar, yang Tuhan anugerahkan, supaya hadir di dalam hidup kita, supaya menerangi akan seluruh kehidupan kita. Tetapi tertutup hanya oleh karena dosa yang kecil. Jadi kita perlu waspada. Saudara, banyak sekali kehidupan seperti ini kita anggap enteng, saudara. Tapi realitanya kita di mana-mana. Kalau saya tanya kepada pembantu rumah tangga you aja, apakah mereka itu melihat bahwa kamu dan saya ini orang Kristen yang baik? Saudara, ada seorang pembantu rumah tangga kerja di satu nyonya. Saudara. Setelah kerja 1 tahun, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, dia pindah. Dia pindah kemana? Ke depannya. Loh, ternyata di depannya orang beragama Buddha, ya kan? Lalu dia tanya, ketemu di luar itu, "Loh, kenapa kamu pindah?" "Ya, aku sekarang sudah 1 tahun kerja sama nyonya. Sekarang saya tahu, saya sedang cari Tuhan yang betul. Saya tahu jadi orang Kristen itu seperti apa. Sekarang saya coba, saya akan tahu kalau jadi orang Buddha itu seperti apa." Kaget nyonya ini. "Jadi kamu mengamati saya ya?" "Loh, saya mencari Tuhan. Makanya saya bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah orang Kristen. Selama 1 tahun saya sudah kenal jadi orang Kristen ya seperti nyonya ini." Waduh, jadi padahal selama ini dia tidak pernah menjaga mulutnya. Kalau kasih makan aja itu seringkali makanan basi. Barangkali selama seminggu tiap hari cuma makan supermie sampai mau mati dia. Bayangin. Kita ini dikenal, saudara. Saudara, di White House itu selalu setiap minggu 1 kali itu ada prayer breakfast, ya kan? Makan sama-sama, makan pagi sambil doa. Nah itu kira-kira ada 40-50% daripada senator-senator itu hadir, saudara, banyak sekali yang Kristen-Kristen. Nah ternyata ada seorang yang Yahudi, dia Jewish, dia sebetulnya bukan orang Kristen, namanya Arthur Burns. Arthur Burns itu pernah menjadi duta besar untuk Jerman. Tapi sekarang itu dia ada di zamannya ini, ceritanya zamannya Ronald Reagan, saudara. Dan saudara, orang yang memimpin, yang menjadi memimpin puji-pujian dan sebagainya itu MC-nya, itu kan tidak tahu satu-satunya, ya kan? Kemudian minta siapa yang nutup dengan doa, begitulah. Dan kebetulan dia pikir-pikir, oh lihat om-om yang tua ini, ya kan? Arthur Burns, ya please, ya you pray, you close with a prayer, ya. Oke. Nah, dia tak tahu kalau ini orang Yahudi. Ternyata doanya kayak gini. Lord Jesus, dia bilang, Tuhan Yesus, ya kan? I pray, aku berdoa supaya orang-orang Muslim they come to know you. Orang-orang Muslim supaya kenal Engkau. Lalu aku juga doa supaya orang-orang Yahudi juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Finally, I pray supaya all the Christian in this room, semua orang Kristen di ruangan ini juga come to know you. Kaget orang. Kenapa kaget? Didoakan supaya orang-orang Kristen yang ada di sini itu kenal Kristus. Berarti Arthur Burns ini menganggap ini orang-orang ini cuma omong kosong aja. Tidak ada yang kenal Kristus. Real. Jadi dia sudah bertahun-tahun bergaul dengan orang-orang Kristen senator ini. Tidak pernah melihat tingkah laku Kristen dari orang yang betul-betul mengenal dan mencintai Kristus. Tidak pernah. Makanya orang Yahudi ini mendoakan seperti itu, saudara. Mahatma Gandhi itu belajar untuk mengenal kekristenan. Oleh karena sebenarnya tertarik sekali. Membaca Alkitab itu dia kaget sekali. Ajaran kok luar biasa seperti ini. Tetapi dia terus-menerus mengalami kekecewaan dan orang Kristen. Pada suatu hari seorang misionaris tanya sama dia, Gandhi, ya kan? You seringkali mengutip ayat-ayat dari Alkitab. You seringkali mengutip kata-kata Yesus. Kenapa kok kamu tidak percaya sama dia? Dia bilang, well, I believe in him. Yeah. Tapi, I don't believe. Up till now, saya tidak pernah menemukan orang yang mengatakan believe in Christ itu betul-betul itu menjadi seperti apa yang Yesus mau.
Coba saja orang Kristen menjadi seperti apa yang Yesus mau. Seluruh India ini sudah jadi Kristen. Jadi saudara, kita perlu waspada. Sebenarnya siapa yang Kristen menerima dan menolak, itu kan nampak daripada tingkah laku dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sehingga perlu kita mulai tahu apakah kita masih menyukai dosa. Nah, dosa apa? Saya bisa menyebutkan lebih dari 20 dosa saya yang masih hidup. Lu hidup. Saya perlu bertanya dong. Saya serius enggak meminta pertolongan Roh Kudus untuk mulai mematikan dosa? Saya serius apa enggak? Nah ini, saya punya plan apa enggak? Saya punya strategi apa enggak? Nah kalau enggak, saudara dan saya cuma berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Nanti 10 tahun lagi ketemu saya, dosa yang sama, masih sama hidupnya. Nah kita perlu waspada. Jadi perlu plan, perlu strategi, perlu fokus, perlu komitmen, perlu kesengajaan, meminta pertolongan Roh Kudus, mematikan itu. Saudara, di dalam salah satu bukunya itu, Agustinus itu menceritakan sesuatu yang menarik. Oleh karena ini pertobatannya dia. Jadi orang Kristen itu kalau bertobat itu juga bukan hanya doa, Tuhan saya hari ini sudah berzina minta ampun. Wah bukan begitu. Itu namanya disebut pertobatan yang minor, namanya minor repentance. Itu akan tidak ada selesainya saudara. Tapi yang utama itu kita mengalami major repentance. Jadi pertobatan satu kali dan tidak akan lagi hidup lagi dosa ini. Bagaimana caranya? Saudara, Agustinus lahir dari keluarga Kristen yang baik sekali. Ibunya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Tetapi Agustinus sejak remaja ini menjadi anak bedugalan yang suka mabuk-mabukan luar biasa dan main pelacur. Saudara. Sampai dia punya anak-anak dari pelacur. Agustinus ini. Tapi ibunya terus mendoakan dia dan membadiai dia itu. Zaman itu Alkitab itu masih ditulis dengan sungguh tebal sekali. Saudara. Mahalnya luar biasa Alkitab. Diberikan kepada dia untuk simpan, tapi tidak pernah dia baca. Bahkan oleh karena tahu ibunya terus mendoakan dia, Agustinus ini tidak tahan. Dia minggat, lari ke Roma. Waduh, ibunya cari-cari kemana, akhirnya tahu. Wah, dia ada di Roma. Hopeless dia. Tapi dia kemudian ingat ada seorang pendeta besar namanya Ambrose, tinggalnya di Roma. Dia kirim kurir itu untuk minta bantuan Ambrose. Dan Ambrose mulai cari Agustinus, ketemu saudara. Mulai dibimbing pelan-pelan sampai Agustinus bertobat. Sekarang mau ke gereja saudara. Tapi dia tidak bisa lepas dosa perzinahan. Dia terus-menerus mabuk-mabukan, main pelacur. Bagaimana ini? Tapi ibunya terus doa dan saya percaya sekali Agustinus itu mulai digelisahkan Roh Kudus. Nah, beberapa tahun kemudian pada suatu hari dia duduk di halaman rumah di belakang. Dia melamun. Agustinus pada saat melamun begitu tiba-tiba anak-anak kecil keluar dari kampung itu sambil nyanyi-nyanyi. Aneh sekali anak-anaknya nyanyi itu cuma mengatakan kalimat seperti ini. Tolelege, tolelege itu artinya ambil buku baca. Ayo ambil buku, ayo baca. Begitu loh nyanyian anak-anak Romawi. Begitu mendengar itu, pleng dia kaget. Roh Kudus mengingatkan dia akan buku yang mamanya kasih, yaitu Alkitab. Dia langsung tidak tahan, dia lari ke kamar, dia cari Alkitab, dia buka langsung karena tidak pernah baca Alkitab, langsung buka gitu aja. Dia buka dari Roma 13. Dan ayat itu sebetulnya itu aneh karena dia mengatakan kamu jangan hidup seperti orang dunia yang memuaskan dirimu dengan pesta pora dan mabuk-mabukan. Kamu itu milik Kristus. Waduh, aneh sekali. Dia tiba-tiba datang, dia berlutut, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan mulai saat itulah dia mulai berubah. Nah, pertanyaannya, apakah dia lalu tidak lagi punya fantasi seks yang kotor? Masih, saudara. Tapi setiap kali muncul ini, Roh Kudus memberikan juga memori fantasi yang lain. Yaitu apa? Muak, benci sekali terhadap dosa perzinahan. Jadi muncul, tidak bisa dilampiaskan. Muncul, tidak bisa dilampiaskan. Sampai dia menyelesaikannya. Jadi pertanyaannya kepada saudara-saudara dan saya. Are we serius? Apa kita serius? Memang mau hidup untuk membuktikan saya ini bukan menolak Kristus. Saya tidak hidup dalam dosa.
Saya mencintai Tuhan, saya membenci dosa. Nah, perlu sekali fokus. Kita fokus. Petrus itu tahu kelemahannya, jatuh bangun, tidak ada habisnya. Sampai di dalam 2 Petrus pasal 1 dia mulai bikin strategi. Aduh, iman tok pada Tuhan Yesus tidak cukup ini. Iman perlu ditambah kebajikan. Iman dan kebajikan juga tidak cukup ini. Iman tambah kebajikan tambah pengetahuan. Iman kebajikan pengetahuan tidak cukup ini. Iman ditambah kebajikan pengetahuan tambah ketekunan. Iman tambah kebajikan tambah ketekunan juga tidak cukup. Perlu sekali tambah kesalehan. Iman terus sampai akhirnya baru saya boleh mengalami kehadiran kasih Kristus di dalam hidupku. Lalu kalau sudah lihat di dalam 2 Petrus 1, kalau aku lengah, salah satu daripada bagian ini aku abaikan. Dosa yang lama akan hidup lagi. Ini pengalaman Petrus. Dan jika saudara bersama dengan saya ingin mengerti, menjelang akan masa-masa memperingati kesengsaraan Kristus, jangan kita menambah, menyengsarakan dia dengan menolak dia. Arti menolak itu berkanjang dalam dosa. Saudara mungkin bukan seorang berkanjang dosa sampai orang-orang lain itu tahu dan kaget, tapi diam-diam. Kadang-kadang itu Billy Graham mengatakan kalimat yang baik, 7 deadly sins. Itu seringkali kita tidak sadar. Kesombongan, kemalasan, ketamakan, waduh, keserakahan ini luar biasa. Nah, kita jangan izinkan itu menguasai hidup kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang dan kita hidup di dalam persiapan untuk mulai memasuki masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Biar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anaknya yang memang ingin untuk mengasihi dia. Mari kita tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik. Dan kasih-Mu dan uluran tangan-Mu terus-menerus diberikan kepada kami. Kami adalah orang-orang berdosa. Meskipun kami orang Kristen, tetapi kami seringkali tidak serius. Kami seringkali tidak menunjukkan syukur dan terima kasih kami atas kasih karunia yang Kau anugerahkan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak membiarkan natur dosa ini hidup menguasai akan diri kami. Bimbing kami, supaya kami mempunyai plan, mempunyai rencana, dan mempunyai target, mempunyai strategi untuk membiarkan Roh Kudus menuntun kami, sehingga bagian demi bagian dari natur dosa ini dimatikan. Tuhan berkati setiap kami yang masih ingin sekali menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.